0507 Bekasi Kolonel Arif, Rico Richardo Sirait B. SM, MDS menjadi narasumber untuk mengisi materi kegiatan sesiap atau ramah tamah. Dalam rangka persiapan memperingati HUT RI ke-78 pada pelaksanaan pemusatan Desa Bahagia Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kota Bekasi tahun 2023 bertempat di Islamic Center Bekasi. Pada kegiatan ini Dandim 0507 Bekasi didampingi PLT Badan Kesatuan Bangsa dan Politikus Bangpol, Bapak Warsim Suryane, S, OPM, dan Pembina Paskibra menyampaikan materi bertemakan kewaspadaan dan ketahanan nasional kepada peserta pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Bekasi tahun 2023. Dandim menyampaikan beberapa motivasi agar peserta Paskibra yang terpilih ini dapat menjadi pribadi yang kuat, pantang menyerah, dan memiliki jiwa sosial serta dapat selalu fokus dalam berlatih. Memahami apa itu IQ, EQ, SQ, dan AQ. Intelijensia. EQ, kecerdasan. Selain memberikan materi Dandim 0507 Bekasi Kolonel A, Rico Richardo Sirait B. SM, MDS memberikan kesempatan kepada peserta Paskibraka untuk mengajukan pertanyaan. Pak Kakesba, Mas Aris masih kenal nih Profesor Surya, Yohanes Surya. Beliau ini zaman saya SMA, beliau bikin buku tentang fisika, kimia untuk ikut olimpiade di level internasional. Dan itu bukan cuma satu orang, ada 12 putra asli daerah Papua yang diajak oleh beliau selama 1 tahun, diajak untuk fokus. Tugas kalian dengan sebaik-baiknya, fokus. Kita harus memfokuskan, mensinkronkan semua pikiran, hati, dan jiwa kita dalam meraih sesuatu. Aksi kita dan sebagainya sampai menjadi pembicara seminar di internasional. Saya pernah menjadi staf pemimpin nasional. Saya stafnya Jenderal TNI Andika Perkasa, staf pribadi. Saya stafnya Pak Guru, staf Burama. Saya pernah menjadi stafnya Pak Prabowo. Saya pernah mendampingi Pak SBY dalam kegiatan-kegiatan pelatihan di Jawa Timur. Karena saya fokus, cita-cita saya ingin keluar negeri tadi bisa tersampaikan. Ada 15 negara, hampir di semua benua saya jual pernah. Fokus, di saat yang tepat kalian harus bergerak, di saat yang tepat kalian harus berusaha semaksimal mungkin, berikan yang terbaik. Paham? Siapa? Saat ini Anda sudah di persimpangan hidup yang mana? Dalam waktu dekat kalian akan lulus SMA, masuk perguruan tinggi. Dalam waktu dekat kalian harus menentukan profesi kalian. Itu adalah saat-saat milestone yang harus kalian lalui. Ya, itu I. Ya. Yang berikutnya. Ya. Emosional. Ini siapa yang katakan 2 orang? Rina dan Dina. Itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi pribadi dan membentuk karakternya. Apa itu emosi pribadi dan karakternya? Yaitu memotivasi diri, mampu merencanakan, mampu untuk bermimpi, ya, percaya dan melakukan karakter yang dewasa. Dan kita harus mengamati. Dream, believe, and make it happen. Bermimpi, percaya, dan wujudkan. Ini bukan ya. Setiap manusia punya permasalahan, punya kesulitan, punya tantangan. Tapi bagaimana kalian memanage tantangan itu dengan baik? Jangan dibiarin terus-terusan, letakkan dulu loh. Mari kita mulai. Berjuang. Karena
Sudah semuanya kesatria. Kita ini kesatria sampai akhir hidup kita ini kesatria. Harus berjuang, harus berkompetisi. Kalau begitu ya itu dia sebenarnya. Nggak jadi pasti juga gitu. Dalam suatu buku, suatu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto, ada 3 cara bersabar, ditunda, dan kabulkan doa. Nah, kalian itu sekalian, begitu banyak tantangan di hadapan kita, begitu besarnya tanggung jawab yang kita emban, dan begitu banyak tugas berat yang harus kita tangani. Sementara kita hanya punya 2 tangan. Bagaimana kita menghadapinya? Kita lupa bahwa justru dengan 2 tangan inilah kita mempunyai kekuatan yang luar biasa dengan darat laut udara itu dicek yang paling aman itu transportasi apa? Udara. Jadi setiap 12.070 km baru ada kecelakaan 1 kali. Itu transportasi udara. Izin bertanya. Siapa? Izin bertanya. Ketika dulu Bapak setelah lulus SMA, apakah Bapak ingin bercita-cita menjadi TNI atau tidak, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Di SMA, saya ingin menjadi TNI Angkatan. Tapi saya ingin belajar juga di luar negeri. Ternyata yang Maha Kuasa memberi jawaban berbuat langsung. Saya bisa menjadi tentara sambil belajar di luar 2023 Mas Pak izin berbicara. Siapa izin bertanya, apa sih yang membuat Bapak bisa sampai ke titik tinggi ini, mulai dari bawah sampai ke atas ini? Apa yang memotivasi Bapak dan siapakah yang memotivasi Bapak? Ya, terima kasih. Tapi yang memotivasi saya adalah kejadian pada waktu saya sebelum masuk SMA. Yang memotivasi saya adalah satu, saya orang tidak punya. Ayah saya meninggal pada saat seminggu setelah saya dinyatakan lulus masuk SMP. Ya, ibu saya ibu rumah tangga, saya tidak punya harapan untuk apa kira-kira itu. Siapa yang membiayai saya untuk sekolah SMP? Namun ibu saya berjualan, saya bisa lulus SMP dan saya belajar. Karena waktu SD itu hari-hari saya di depan ini Pak, di depan papan tulis seperti ini. Disetrap sama gurunya. Waktu SD itu bandel, nggak bisa ngerjain PR, nggak bisa ngerjain soal, karena nggak mau belajar. Dan tampak oleh kehidupan, ayah saya meninggal. Saya tidak diterima di SMP pilihan saya. Jadi kalau dulu tidak ada PPDP dulu daftar NEM sekian atau sekarang namanya apa? Wan sekian daftar di SMP 1 dan SMP 3. Nggak ada yang lulus. Akhirnya tante saya bilang, mau sekolah nih, ayahnya lagi sakit keras. Sekarang lagi di rumah sakit, tolong diterima di SMP 9. SMP 9 paling ujung, jauh. Kayak di TPK sana, Batak Gebang. Padahal rumah saya di Kalimalang. Jadi saya kalau sekolah itu jauh banget. Penekanan terima ya. Tiba-tiba saya mendapat kabar, di situ saya langsung belajar. Saya tanya teman saya, bukan belajar. Saya bikin kelompok belajar. Kenapa? Karena saya tidak berpikir ibu saya bisa melanjutkan saya sekolah, sehingga saya harus punya beasiswa. Akhirnya saya diterima di SMA Taruna Nusantara beasiswa. Setelah itu saya diterima menjadi beasiswa Manada di luar negeri. Dapat beasiswa presiden tahun 2014 sekolah S2 SPI. Karena saya dari tapi bukan berarti orang yang sudah punya, tidak punya cita-cita, tidak punya fokus di saat yang tepat, tidak punya keinginan, tidak punya jiwa kesatria. Cuma jangan sampai nunggu ditampar sama kehidupan. Betul nggak, Dari? Siap. Betul. Saya nambah kalian, bangun.
Bangun, kalian generasi muda sekarang. Ayo, siapa yang melanjutkan saya kalau kalian? Kalau pas sekolah di luar negeri, pasti ada nggak semuanya berjalan lancar, pasti ada satu ujian atau yang mungkin pernah bikin bapak menyerah. Tapi apa yang bisa bikin bapak bertahan sampai sekarang? Terima kasih. Usai tanya jawab acara dilanjutkan dengan pemberian cindera mata oleh PLT Badan Kesbangpol Bapak Warsim Suryana, S. LPMSI, kepada Dandim 0507 Bekasi Kolonel Arum, Riko Richardo Sirait G. SM, MDS. Ini ada foto yang belum terpasang tuh. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan persembahan dialog dan Capaska Komunikasi tahun 2020. Lepaskan. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.